Nisa Febri dan Najma Aulia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan bagi kita semua sebagai remaja. Kita akan membahas tentang perkembangan diri, hubungan sosial, dan berbagai isu penting lainnya yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari sebagai remaja. Merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Masa ini merupakan masa perubahan atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologi, perubahan psikologi, dan perubahan sosial. Masa remaja pada umumnya dimulai pada usia 10 sampai 13 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 22 tahun. Reproduksi remaja adalah topik yang sangat penting untuk dibahas karena reproduksi atau kesehatan seksual pada usia muda dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatan dan kesejahteraan remaja, baik secara fisik maupun psikologis. Selain itu, reproduksi remaja juga terkait erat dengan isu-isu sosial dan kesehatan masyarakat, seperti pernikahan dini, kekerasan dalam rumah tangga, kehamilan yang tidak diinginkan, dan penyebaran penyakit menular seksual yang berakibat buruk bagi kesehatan reproduksi remaja, yaitu satu faktor biologis seperti penyakit menular seksual, infeksi saluran kencing, dan kondisi medis lainnya seperti diabetes dan obesitas dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Kondisi-kondisi tersebut dapat mempengaruhi kemampuan untuk hamil, meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan, dan meningkatkan risiko infertilitas pada masa depan. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan seperti polusi udara, paparan zat kimia, dan polusi air dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Paparan zat kimia seperti pestisida dan herbisida dapat menyebabkan masalah reproduksi dan infertilitas. Ketiga adalah faktor perilaku atau psikologis. Faktor perilaku seperti merokok, minum alkohol, dan penggunaan obat-obatan terlarang dapat berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Merokok dapat meningkatkan risiko infertilitas, sedangkan penggunaan alkohol dan obat-obatan terlarang dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko infeksi menular seksual. Kemudian yang keempat adalah faktor sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya seperti kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pernikahan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko komplikasi selama. Yang keempat adalah faktor sosial budaya. Faktor sosial budaya seperti kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi, pernikahan dini, dan kekerasan dalam rumah tangga dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi. Pernikahan dini dapat meningkatkan risiko komplikasi selama kehamilan dan meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Sedangkan kekerasan dalam rumah tangga dapat menyebabkan masalah kesehatan reproduksi dan meningkatkan risiko infertilitas. Masalah kesehatan reproduksi remaja di Indonesia memang masih kurang mendapat perhatian yang cukup dari berbagai pihak. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain 1. Tabu dan stigma masyarakat. Masalah kesehatan reproduksi terutama pada remaja masih menjadi topik yang tabu dan seringkali ditutup-tutupi oleh orang tua dan masyarakat. Hal ini membuat sulit untuk membahas masalah kesehatan reproduksi dan edukasi yang diberikan kepada remaja masih terbatas. Yang kedua adalah kurangnya akses informasi dan layanan. Remaja seringkali tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi dan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain akses terhadap pendidikan yang terbatas dan minimnya pelayanan kesehatan yang ramah remaja. Reproduksi, terutama pada remaja, sangatlah penting karena dapat membantu mereka untuk mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kesehatan reproduksi mereka. Selain itu, pemahaman terhadap kesehatan reproduksi juga dapat membantu mencegah penyebaran penyakit menular seksual, mengurangi angka kehamilan pada usia yang terlalu dini, dan meningkatkan kualitas hidup. Seks dan informasi tentang kesehatan reproduksi dapat membantu remaja untuk membuat keputusan yang tepat dalam memahami risiko-risiko yang terkait dengan kehidupan seksual mereka. Selain itu, dengan adanya edukasi ini, remaja juga dapat memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, termasuk cara-cara mencegah penyakit seksual menular dan kehamilan yang tidak diinginkan.
Perubahan fisik biologis psikis remaja. Masa remaja adalah masa di mana perilaku kaum remaja ingin mencoba hal-hal baru, bahkan yang didorong oleh rangsangan seksual. Pentingnya mengetahui perubahan fisik masing-masing remaja agar mereka tidak terjerumus dalam hubungan seks pranikah dengan segala tumbuh kembang remaja. Masa remaja dibedakan dalam 3 tahap. Yang pertama, masa remaja awal pada umur 10-13 tahun. Masa remaja awal terjadi di antara usia 10-13 tahun. Selama tahap ini, anak-anak seringkali mulai tumbuh lebih cepat dan mengalami tahap awal pubertas. Baik anak laki-laki maupun perempuan akan mengalami pertumbuhan fisik yang signifikan dan minat seksual yang meningkat. Pada tahap yang kedua, yaitu masa remaja tengah, pada usia 14-16 tahun, perubahan fisik dari pubertas berlanjut selama masa remaja pertengahan. Untuk anak laki-laki, perubahan suara akan mulai terjadi di mana suara akan terdengar lebih berat. Selain itu, jerawat juga terlihat mulai muncul di wajah. Sedangkan pada anak perempuan, kebanyakan sudah mulai mengalami menstruasi yang teratur di fase ini. Yang ketiga yaitu masa remaja akhir pada usia 17-19 tahun. Memasuki fase remaja akhir pada umumnya fisik telah berkembang secara maksimal. Selain itu, remaja akhir juga telah memiliki kemampuan berpikir yang lebih matang jika dibandingkan dengan remaja menengah. Mereka juga menjadi lebih fokus pada masa depan serta mampu membuat keputusan berdasarkan harapan dan cita-cita mereka. Perubahan fisik biologis psikis remaja. Masa remaja adalah masa di mana perilaku kaum remaja ingin mencoba hal-hal baru, bahkan yang didorong oleh rangsangan seksual. Pentingnya mengetahui perubahan fisik masing-masing remaja agar mereka tidak terjerumus dalam hubungan seks pranikah dengan segala akibat. Pada anak laki-laki yang terjadi perubahan yaitu terjadi perubahan suara menjadi besar dan berat, tumbuh bulu di sekitar ketiak dan alat kelamin, tumbuh kumis, mengalami mimpi basah, tumbuh jakun, pundak dan dada bertambah besar dan bidang, penis dan buah zakar membesar, tubuh bertambah berat dan tinggi, kulit dan rambut mulai berminyak, lengan dan tungkai kaki bertambah besar, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi. Perubahan yang terjadi pada anak perempuan yang pertama yaitu mulai menstruasi, payudara dan panggul membesar, indung telur membesar, kulit dan rambut berminyak dan tumbuh jerawat, vagina mengeluarkan cairan, mulai tumbuh bulu di ketiak dan sekitar vagina, tumbuh bertambah tinggi, lengan dan tungkai kaki bertambah panjang, tulang-tulang wajah mulai memanjang dan membesar sehingga tidak terlihat seperti anak kecil lagi, kaki dan tangan bertambah besar, keringat bertambah banyak, indung telur mulai membesar dan berfungsi sebagai organ reproduksi. Risiko perilaku remaja saat ini, yang pertama, hamil yang tidak dikehendaki. Konsekuensi dari keputusan yang mereka ambil itu adalah melahirkan anak yang dikandungnya dalam usia yang relatif muda. Yang kedua, penyakit menular seks. Adanya kebiasaan berganti-ganti pasangan dan melakukan anal seks menyebabkan remaja semakin rentan untuk tertular. Yang ketiga yaitu psikologis. Perasaan bingung, cemas, malu, dan bersalah yang dialami oleh remaja. Strategis untuk meningkatkan kesehatan reproduksi pada remaja yaitu yang pertama menganjurkan membersihkan organ intim, ajarkan untuk sering mengganti dalaman. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi makanan sehat. Yang keempat, tanamkan jika seks bebas adalah perilaku yang menyimpang. Yang kelima, ajak anak berolahraga secara teratur. Dan yang keenam yaitu sunat atau khitan pada laki-laki. Mengetahui cara menjaga alat reproduksi pada masa pubertas adalah suatu hal yang sangat penting untuk mencegah remaja dari berbagai penyakit terkait organ reproduksi. Edukasi mengenai kesehatan reproduksi juga tak kalah penting karena kesehatan reproduksi berperan sebagai perlindungan untuk remaja dari resiko pernikahan usia dini, kehamilan yang tidak direncanakan, aborsi yang tidak aman, serta kekerasan seksual. Orang tua dan guru sekolah memegang peran penting untuk mendampingi dan mendidik tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, jadi seperti itu
cara untuk menjaga kesehatan reproduksi pada remaja, dan kita bisa mengetahui bagaimana tahap-tahapan pertumbuhan pada saat remaja. Semoga video ini bermanfaat. Kami sekian dan terima kasih.